Ijazah mantan Presiden Jokowi telah menjadi bahan perdebatan berkepanjangan. Namun anehnya, hingga kini belum ada jawaban jelas yang memuaskan publik. Kenapa justru memilih diam? Apa sebenarnya yang disembunyikan? Di video ini akan diungkap 5 pertanyaan tajam yang wajib dijawab sebelum keraguan ini menjadi warisan yang sulit dihapus bagi negeri ini. Tonton sampai akhir. Pertama, jika ijazah itu benar-benar asli, mengapa tidak pernah ditunjukkan langsung ke publik? Ini adalah pertanyaan paling mendasar, paling logis, dan sebenarnya paling mudah dijawab jika memang tidak ada yang ditutupi. Tapi anehnya, pertanyaan ini sudah bergema bertahun-tahun dan sampai sekarang tidak kunjung mendapat jawaban yang transparan. Padahal, yang diminta publik sangat sederhana. Tunjukkan dokumen aslinya secara langsung di hadapan publik atau lembaga independen dan semua kontroversi bisa selesai seketika. Tapi justru itu yang tidak pernah terjadi. Yang muncul ke permukaan hanyalah foto hasil pindai yang tidak bisa diverifikasi keaslian. Yang bicara adalah pihak ketiga, dosen, pejabat kampus, atau juru bicara. Tapi mengapa tidak pernah ada klarifikasi langsung dari orang yang bersangkutan dengan membawa fisik ijazah itu sendiri? Mengapa selalu ada jarak antara publik dan bukti nyata? Ini bukan perkara teknis, ini soal etika tanggung jawab dalam memegang jabatan publik. Di zaman sekarang, informasi bisa diverifikasi dengan sangat cepat. Bahkan orang biasa pun bisa membuktikan keaslian dokumen lewat pembanding, lewat metadata, bahkan lewat jenis font yang digunakan. Jadi ketika sebuah dokumen, sepenting ijazah presiden tak kunjung ditunjukkan secara langsung, jangan salahkan publik jika mulai muncul dugaan. Karena dalam hal ini, keheningan bisa berbicara lebih keras daripada klarifikasi. Coba renungkan ini. Mengapa seorang kepala negara yang begitu mudah tampil ke publik dalam berbagai forum, begitu aktif di media, justru sangat pasif dalam merespons isu fundamental tentang legalitas pendidikannya sendiri? Kenapa untuk isu yang menyentuh kredibilitas dasar, tidak ada inisiatif untuk menjawabnya secara terbuka dan final? Dan lebih jauh lagi, mari kita bertanya. Kalau benar ijazah itu asli dan tidak ada manipulasi, mengapa tidak digunakan momen tertentu, misalnya saat kampanye, saat pidato kenegaraan, atau saat gugatan hukum muncul, untuk menjawab semua keraguan itu? Justru dengan membiarkan pertanyaan ini terus menggantung tanpa jawaban, kesan yang muncul adalah ada sesuatu yang sengaja dibiarkan kabur. Lebih dari itu, publik mulai merasa bahwa ini bukan sekadar soal satu lembar dokumen, tapi soal keberanian moral untuk menghadapi kritik secara jujur dan terbuka. Dan pertanyaannya makin lama makin menusuk. Apakah menunjukkan ijazah asli dianggap terlalu berisiko? Jika tidak, kenapa tidak dilakukan sampai sekarang? Apakah benar ada yang disembunyikan? Atau justru kita sedang dibentuk untuk terbiasa menerima sesuatu yang tidak pernah bisa dibuktikan? Jika seorang kepala negara saja tidak bisa memberi contoh soal keterbukaan terhadap isu yang menyangkut dirinya sendiri, bagaimana rakyat bisa percaya pada seluruh sistem yang dipimpinnya? Kedua, siapa sebenarnya dosen pembimbing skripsinya? Inilah salah satu bagian paling krusial, tapi juga paling membingungkan dari seluruh polemik ini. Dulu katanya Kasmujo, yang katanya dosen galak, harus bolak-balik saat konsultasi, tapi nyatanya, saat dimintai konfirmasi, Kasmujo sendiri menyampaikan bahwa ia tidak pernah merasa membimbing atau menguji skripsi tersebut. Bahkan ia mengatakan tidak ingat pernah berinteraksi dengan Jokowi dalam konteks akademik yang formal. Pernyataan ini bukan datang dari orang sembarangan, melainkan dari sosok yang justru namanya tercantum dalam dokumen resmi sebagai dosen pembimbing. Tidak berhenti di situ, beberapa dosen UGM lainnya juga ketika diminta pendapatnya justru menjawab bahwa mereka tidak tahu menahu tentang proses penyusunan skripsi Jokowi. Ada yang bilang lupa, ada yang mengatakan tidak pernah terlibat. Ini aneh. Sebab bagi siapapun yang pernah menjalani pendidikan tinggi di Indonesia, proses bimbingan skripsi bukanlah hal yang bisa dilupakan begitu saja. Ada tahapan konsultasi, ada sidang, ada tanda tangan resmi, dan semua itu berjalan melalui interaksi yang nyata. Bukan sekadar formalitas di atas kertas. Jadi, jika sang dosen pembimbing merasa tidak pernah membimbing, lalu siapa yang benar-benar membimbing skripsi itu? Jika dosen penguji tidak ingat pernah menguji, lalu bagaimana bisa skripsi itu dinyatakan lulus? Apakah mungkin seorang mahasiswa bisa menyelesaikan studi tanpa keterlibatan aktif dosen pembimbing? Atau ini merupakan indikasi dari ketidakteraturan sistem akademik? Atau bahkan sesuatu yang lebih serius, pemalsuan administratif?
Publik punya hak untuk tahu, karena jika proses akademiknya sendiri dipertanyakan, maka secara otomatis keabsahan ijazah yang dihasilkan juga ikut dipertanyakan. Ini bukan lagi soal pribadi, tapi soal integritas institusi pendidikan dan keabsahan legal seseorang dalam menduduki jabatan publik. Pertanyaannya kini mengarah pada dua sisi. Jika memang tidak ada yang aneh, mengapa sang dosen pembimbing sendiri meragukannya? Dan jika ada sesuatu yang janggal, mengapa pihak kampus tidak mengambil langkah serius untuk mengklarifikasi secara terbuka? Dan yang lebih penting lagi, apakah sistem akademik kita sudah sedemikian longgarnya hingga seorang lulusan bisa diingat lupa oleh hampir semua dosen yang seharusnya membimbing dan menguji dia? Kalau tidak dijawab dengan terang, maka bukan hanya satu nama yang dipertaruhkan. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, terhadap pemerintahan, dan terhadap kebenaran itu sendiri. Ketiga, jika ijazahnya asli, kenapa temuan forensik ilmiah dari masyarakat soal dugaan palsu tidak pernah dijawab dengan forensik ilmiah juga, yang transparan untuk pembanding? Di tengah munculnya analisis forensik digital dari masyarakat yang meragukan keaslian ijazah tersebut, pertanyaan ini menjadi sangat penting. Banyak pihak, termasuk ahli-ahli independen, telah mengeluarkan temuan-temuan teknis yang memicu perdebatan, mulai dari metadata dokumen, jenis font yang digunakan, hingga struktur file yang dianggap tidak sesuai standar resmi. Namun, hingga saat ini, belum pernah ada respons yang setara dari pihak yang terkait. Tidak ada upaya yang jelas untuk melakukan pemeriksaan forensik yang transparan dan ilmiah oleh institusi resmi atau oleh tim yang dipercaya publik. Padahal, jika ijazah itu memang asli dan sah, langkah yang logis dan paling meyakinkan adalah dengan membuka akses untuk dilakukan verifikasi ulang secara terbuka dan profesional. Mengapa tidak ada langkah yang seimbang untuk melawan keraguan tersebut dengan bukti yang kuat dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah ada kekhawatiran jika hasil forensik versi resmi nanti akan mengkonfirmasi kecurigaan yang ada? Atau mungkinkah ada ketidaksiapan untuk menghadapi kritik berbasis data dan fakta? Keheningan dan tidak adanya tindak lanjut dalam bentuk forensik resmi justru semakin memperkuat kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Dalam era transparansi dan keterbukaan, langkah terbaik adalah membuktikan secara ilmiah tanpa ada yang ditutupi. Pertanyaan reflektif yang muncul adalah, kalau benar-benar tidak ada yang perlu ditutupi, mengapa tidak dibuka ruang verifikasi ilmiah yang adil dan terbuka bagi semua pihak? Dan sebaliknya, jika upaya seperti itu tidak pernah dilakukan, apakah itu berarti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Keempat, jika memang tidak bersalah, mengapa tidak hadir di pengadilan dan menunjukkan bukti otentik? Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejumlah laporan dan gugatan terkait keaslian ijazah telah masuk ke ranah hukum. Namun, satu hal yang patut disoroti adalah ketidakhadiran langsung pihak terkait di persidangan. Tidak ada sosok yang secara resmi memberikan keterangan rinci atau membuktikan keaslian ijazah di depan hakim. Lebih aneh lagi, dokumen asli yang seharusnya menjadi bukti utama yang sangat menentukan dalam proses peradilan tidak pernah ditampilkan secara nyata kepada pengadilan maupun kepada publik. Ruang sidang seharusnya menjadi medan paling kredibel dan transparan untuk membersihkan nama. Ini adalah tempat di mana semua pihak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan bukti dan membela diri secara sah dan terbuka. Jika ijazah itu memang asli dan tidak ada unsur pemalsuan, tentu menghadapi proses hukum dengan bukti otentik adalah jalan terbaik untuk membuktikannya. Apalagi dalam demokrasi dan negara hukum, hukum harus menjadi panglima dan solusi utama penyelesaian masalah. Namun, kenyataannya sangat bertolak belakang. Menghindar dari proses hukum dengan tidak hadir di persidangan dan tidak menunjukkan dokumen asli justru memicu banyak tanda tanya. Apakah ini tanda ketidaksiapan menghadapi pengadilan? Atau ada sesuatu yang lebih serius yang coba disembunyikan? Jika tidak, kenapa memilih jalur diam dan absen? Absennya penampilan secara hukum ini bukan hanya memperpanjang ketidakpastian, tapi juga melemahkan kredibilitas di mata publik. Masyarakat semakin sulit percaya jika proses hukum yang merupakan mekanisme resmi penyelesaian justru dikesampingkan. Apakah ini bukan justru merusak tatanan kepercayaan pada sistem peradilan dan integritas pejabat publik? Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, apakah keadilan bisa ditegakkan dengan baik jika bukti paling krusial dibiarkan tersembunyi dan proses hukum yang paling sah malah dihindari? Dan jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa tidak menggunakan kesempatan terbaik ini untuk membuktikan kebenaran?
Bukankah kebenaran yang terbuka adalah satu-satunya cara untuk menghentikan spekulasi dan fitnah yang sudah berlangsung lama? Pada akhirnya, ini bukan hanya soal individu atau kelompok tertentu, tetapi soal bagaimana sebuah negara menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan integritas. Jika figur publik yang memegang jabatan tertinggi saja enggan menghadapi proses hukum terbuka, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya bahwa hukum benar-benar berlaku adil? Kelima, apakah Jokowi sadar bahwa diamnya justru membahayakan warisan politiknya? Seorang presiden bukan hanya pemimpin sementara, melainkan simbol negara dan cerminan integritas bangsa. Dalam posisi sebesar itu, setiap tindakan atau ketidaktindakan memiliki dampak yang luas. Ketika muncul isu serius seperti keraguan atas keaslian ijazah, sikap diam tanpa klarifikasi langsung bukan hanya soal reputasi pribadi, tapi juga soal kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Diam yang berkepanjangan menghadapi persoalan ini justru berpotensi merusak warisan politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Warisan politik bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau kebijakan ekonomi, tetapi juga soal keberanian dan kejujuran dalam menghadapi kritik. Keberanian untuk membuka diri, menjawab keraguan, dan menuntaskan masalah secara transparan adalah bagian penting dari kepemimpinan yang dihormati dan dikenang. Apakah sudah disadari bahwa keheningan ini bisa menjadi bumerang? Bahwa semakin lama diam, semakin besar pula keraguan dan kekecewaan yang menumpuk di benak rakyat? Bahkan generasi penerus kelak bisa saja mempertanyakan bagaimana seorang presiden bisa memimpin bangsa besar ini jika ia sendiri enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan integritasnya. Pertanyaan mendalam yang harus direnungkan bersama adalah, apakah diam ini akan memperkokoh kepercayaan rakyat atau justru menghancurkan fondasi kejujuran yang seharusnya menjadi fondasi utama kepemimpinan? Dan lebih jauh lagi, bagaimana sejarah dan generasi mendatang akan menilai seorang pemimpin yang memilih bungkam saat menghadapi tantangan integritas? Masalah ijazah ini bukan hanya persoalan sesaat, tetapi ujian besar bagi kualitas kepemimpinan yang akan dikenang oleh bangsa ini. Karena pada akhirnya, integritas adalah warisan abadi yang jauh lebih berharga daripada segala pencapaian sementara. Inilah 5 pertanyaan yang harus dijawab terkait isu ijazah ini. Kelima pertanyaan itu bukan sekadar kritik, melainkan panggilan bagi semua pihak untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran, terutama dari figur yang memimpin negeri ini. Publik berhak tahu karena transparansi adalah fondasi utama kepercayaan dalam demokrasi dan pemerintahan yang baik. Isu ijazah bukan hanya persoalan administratif atau teknis, melainkan juga soal integritas, kredibilitas, dan warisan moral yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Ketika ada keraguan yang dibiarkan berlarut tanpa jawaban yang jelas, maka kepercayaan publik menjadi taruhan terbesar. Kini, giliran masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah menerima begitu saja segala penjelasan tanpa bukti yang nyata. Mendorong keterbukaan bukan berarti bermusuhan, tapi justru bentuk cinta dan harapan agar negara ini dipimpin oleh pemimpin yang berani dan jujur. Mari kita renungkan bersama. Bagaimana masa depan bangsa ini jika pertanyaan-pertanyaan penting seperti ini terus diabaikan? Apakah kita rela mewariskan ketidakpastian dan keraguan pada generasi yang akan datang? Jangan biarkan suara kita hanya diam. Tuntut jawaban yang transparan agar keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan untuk Indonesia yang lebih baik. Monggo yang mau menanggapi silakan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi.